Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang periklanan online. Kalau begitu, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari iklan online itu tersendiri. Iklan online adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Iklan online juga biasa digambarkan sebagai kegiatan pemasangan iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Jadi iklan online itu gak cuma berbasis situs web, tapi bisa video ataupun bentuknya banner. Ada jenis-jenis iklan online. Yang pertama yaitu direct advertising, di mana pemasangan iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Jadi ada sebuah web yang menyediakan papan iklan lalu dilihat oleh orang yang ingin memasang iklan di web tersebut, maka orang tersebut akan menandatangani langsung kontrak dengan pemilik web tersebut. Nah, kelebihannya proses promosinya cepat, jadi begitu ditandatangani langsung ditampilkan iklan tersebut. Dan untuk kekurangannya, jarang orang yang berkunjung untuk membeli produk online. Yang kedua ada self-service advertising. Pendekatan iklan baru di mana materi iklan, penempatan iklan, tampilan, serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan melalui metode proses yang dilakukan sendiri di online ataupun di web. Jadi semua yang berkaitan dengan produk kita itu kita sendiri yang memasarkannya, termasuk pembuatan materi iklan, penempatan iklan, tampilannya, dan juga web untuk bisa mempromosikannya. Nah, kelebihan dari self-service advertising itu sendiri yaitu pemasangan iklan sesuai dengan apa yang ditampilkan di iklan dan barang tersebut merupakan barang dari produk kita sendiri. Jadi tidak ada produk lain. Kekurangannya salah satunya yaitu banyak barang yang hampir menyerupai barang yang dipasarkan sehingga orang bisa melihat sebelah mata. Jadi tidak cuma barang kita yang dipasarkan di web tersebut, tetapi ada juga orang yang memasarkan barang tersebut di web mereka sendiri. Yang ketiga ada ad network, sebuah jaringan iklan yang menghubungkan dan memediasi antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Jaringan iklan seperti ini biasanya menargetkan kampanye-kampanye tidak mempunyai target audiens khusus, tetapi mengincar sebesar mungkin orang yang melihat iklan dengan biaya sekecil mungkin. Jadi masang iklan ini tuh di web-web tertentu, ya bisa di samping kiri ataupun kanan, di bawah juga bisa pada halaman web tersebut. Nah, kelebihannya pemasangan iklan ini tergolong sangat murah, dan untuk kekurangannya tidak banyak orang mengenal atau jarang orang masuk ke dalam situs tersebut. Konteks textual advertising, iklan yang ditargetkan pada konten iklan tidak ditampilkan secara random, tetapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan tersebut. Jadi, untuk konteks textual advertising itu sendiri, iklan kita bakalan ditampilin dengan yang sesuai dengan konten isi web tersebut. Jadi nggak ditampilkan secara random. Misalnya kayak web isinya A dan iklan kita itu B, maka itu tidak bisa. Jadi ibaratnya kayak isi web tersebut adalah B, maka iklan kita juga B itu bisa ditampilkan. Untuk kelebihannya, banyak orang yang mengakses iklan ini, dan iklan ini sangat menguntungkan bagi orang yang sudah terlibat dan karena iklan tersebut menjanjikan dengan keuntungan yang membuat calon konsumen tertarik untuk mencobanya. Dan untuk kekurangannya, karena dipilih secara otomatis dan prosedurnya yang sangat rumit. Twitter advertising.
Iklan yang berfungsi sebagai tweet dari pemasangan iklan, yaitu iklan berbasis keyword yang pendek yang didistribusikan kepada user yang membaca konten yang sesuai dengan keyword yang dipilih. Jadi, media di sini itu adalah Twitter. Jadi, kita membuat sebuah tweet untuk mempromosikan barang kita kepada para customer. Nah, untuk kelebihannya, iklan yang disebarkan sangat cepat dan direspon oleh calon konsumen, dan dengan adanya Twitter, maka konsumen bisa mendapatkan iklan tersebut dimanapun dan kapanpun. Jadi, dengan Twitter advertising itu sendiri, produk kita bakalan cepat direspon oleh para konsumen. Jika itu tertarik, maka mereka akan mengirimkan pesan pribadi kepada kita. Dan untuk kekurangannya, kebanyakan orang hanya membaca iklan tersebut dan tidak tergiur untuk mencobanya. In-text advertising. Sistem in-text advertising secara otomatis menghubungkan kata-kata tertentu di dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Jadi, jika kalian searching tentang liburan di Indonesia, maka bakalan muncul yang di paling atas. Untuk yang iklan seperti ini itu biasanya bentuk-bentuk travel online, itu akan muncul di paling atas, baru di bagian bawahnya adalah konten untuk liburan di Indonesia. Untuk kelebihannya, cepat bisa dilihat oleh calon konsumen. Kekurangannya, dari respon dari calon konsumen. Setelah itu ada Ad Network Optimization. Jasa optimasi iklan ini mengevaluasi dan memilih iklan yang membayar terbanyak untuk menampilkan dalam halaman web dengan mengevaluasi semua pilihan serta ukuran iklan yang paling baik dan karakteristik visualnya. Jadi semakin banyak kita menginvestasikan uang kita ke dalam web tersebut, maka iklan kita akan mendominasi web tersebut. Dan untuk kelebihannya, iklan ini sangat menarik dan bisa menarik orang untuk mengunjunginya. Untuk kekurangannya, kurangnya dikenal oleh orang sehingga orang-orang jarang untuk melihat iklan dalam situs ini. Reg Ad Agencies. Agen periklanan yang mewakili blog-blog serta situs web tertentu dan memediasi penjualan mereka untuk kampanye-kampanye besar yang dilakukan brand-brand besar ataupun agensi iklan besar. Jadi, iklan dari produk kita dititipkan kepada agen periklanan, sehingga agen periklanan itu sendiri akan memasarkan iklan dari produk kita sendiri. Nah, untuk kelebihannya, dibantu oleh pihak agensi yang membantu strategi pemasaran melalui bentuk iklan ini. Kekurangannya, biaya pengeluaran iklan akan lebih besar karena menggunakan agensi untuk perantara periklanan. Setelah itu ada social advertising. Nah, seperti namanya, yaitu iklan untuk di sosial media. Jadi, iklan ini akan muncul di sosial media tertentu seperti Kaskus, Facebook, Instagram, ataupun situs-situs lainnya. Jadi, kita mengandalkan sosial media untuk promosi barang-barang kita. Kelebihan promosi iklan ini yang sekarang marak digunakan media sosial karena kan banyaknya pengguna jejaring sosial yang menarik konsumen untuk melihat iklan tersebut. Untuk kekurangannya, jangan hanya di media sosial, melainkan kita harus mempunyai website sendiri agar lebih efektif dalam penjualannya. Video advertising, bentuk iklan yang ditargetkan pada konten video. Jadi, iklan kita berbentuk video seperti di YouTube ataupun di web lainnya. Nah, untuk kelebihannya mudah diingat karena sama seperti apa yang dipasarkan. Kekurangannya, jenuh dengan durasi sehingga konsumen banyak mengabaikan video tersebut. Metode periklanan online itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah banner, merupakan header halaman web yang biasanya memberi gambaran singkat tentang perusahaan atau menarik minat customer. Yang kedua ada standard classified ads, berupa iklan-iklan standar yang terklasifikasi seperti pop-up atau pop-under. Jadi,
Begitu kita klik iklan tersebut, maka akan muncul pop-up yang menuju ke web halaman iklan tersebut. Misalnya ada iklan Lazada, maka jika kalian klik iklan tersebut, maka akan langsung ke halaman web Lazada. Email. Iklan berupa email yang lebih bersifat personal sehingga pasti terbaca oleh customer. URL, nama URL yang banyak dicari lebih menguntungkan karena dapat terindeks di page pertama dari search engine. Setelah itu ada chatroom, ruang chat, dan forum merupakan tempat iklan dengan kesempatan dilihat cukup tinggi karena banyak orang yang lebih suka chat, dan forum adalah advertising karena bersifat interaktif. Splash screen, iklan yang dapat menarik perhatian pelanggan karena multimedianya yang inovatif. Manfaat online advertising atau iklan online itu sendiri, yang pertama adalah biaya lebih efisien karena iklan online itu sendiri adalah lebih hemat daripada iklan konvensional yang seperti di TV, radio, ataupun koran-koran surat kabar, baliho, billboard, dan lain sebagainya. Iklan lebih terukur. Menggunakan iklan online sangat memudahkan Anda dalam menganalisa dan pengukuran sehingga tingkat efektivitasnya bisa terukur lebih akurat. Iklan yang terpasang akan lebih mudah dipantau karena situs penyedia pemasangan iklan online selalu menyajikan berbagai data pendukung mengenai berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hasil pemasangan iklan tersebut. Ketiga, ada format iklan online sangat beragam. Nah, tidak hanya berbentuk teks, bisa berbentuk gambar, video, atau gabungan dari format tersebut. Setelah itu ada iklan online lebih cepat. Iklan online lebih cepat dan mudah saat akan dipasang. Jadi begitu kita ingin masang iklan online di web tersebut, jika sudah menandatangani kontrak, maka iklan tersebut akan langsung dipasang oleh pemilik web tersebut. Jangkauan iklan online luas. Tidak hanya di sini-sini saja, secara global, bahkan satu dunia bisa mengakses iklan kita di web tersebut. Permasalahan pada iklan online yang pertama adalah ads tidak berjalan dengan lancar, salah dalam menyesuaikan target market dengan konten yang Anda siapkan, algoritma untuk search engine optimization dari Google yang berubah secara mendadak, strategi promo bisnis yang Anda jalankan sudah terkesan membosankan, setelah itu ada email marketing yang buruk dan tidak berpengaruh sama sekali, yang terakhir adalah kurangi video dan desain visual. Spam. Secara umum, pengertian spam adalah aktivitas pengiriman pesan kepada orang lain dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet. Pengiriman pesan tersebut dilakukan secara terus-menerus dengan jumlah yang tidak dikehendaki oleh pihak penerima. Jadi, si pengirim spam ini tidak hanya mengirimkan satu ataupun dua, bisa bahkan lebih banyak pesan untuk dikirimkan yang sehingga membuat risih para penerimanya. Nah, adapun alasannya, beranggapan bahwa dengan melakukan spamming, mereka dapat dengan mudah untuk melakukan promosi, memasarkan produk atau jasa, dan untuk kepentingan lainnya dengan tujuan mereka masing-masing. Spam untuk tujuan promosi hanya demi memasarkan produk atau jasa. Kebanyakan orang memakai cara-cara yang tidak etis dengan memanfaatkan internet. Salah satunya adalah dengan mengirimkan spam kepada orang lain. Isi spam jenis ini tentu saja berupa pesan, penawaran barang atau jasa. Pelaku spam atau spammer biasanya berasal dari mana saja, baik perorangan maupun perusahaan. Bahkan ada pula perusahaan yang menjadikan pesan spam ini sebagai salah satu upaya karena pemasarannya. Jadi pesan spam ini sering digunakan oleh para perusahaan ataupun para pengusaha lainnya untuk melakukan tujuan promosi produk mereka sendiri. Tetapi di sisi buruknya, sangat risih untuk para penerima spam tersebut. Nah, untuk yang di web ataupun di website itu biasanya kalau kita mengklik sesuatu pada web tersebut akan muncul pop-up jendela baru pada browser dan biasanya tidak hanya satu kali atau dua kali, bahkan bisa berlebihan. Dan sekiranya itu saja tentang untuk penjelasan tentang periklanan online, dari jenis-jenis iklan online, permasalahannya, manfaatnya, dan
dan untuk penjelasan tentang spam. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, and see you in the next video.